Nama saya Nurmala Hoirunisa SPD. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru TIK di SMP Negeri 2 Mungkit. Berikut ini kontak saya, sudah ada juga di grup, dan ini email saya. Kemudian agenda hari ini, Bapak Ibu. Hari ini kita jam 8 sampai jam 10.30 kita in meeting room. Akan dibahas tentang Microsoft Educator Community dan Microsoft Teams. Kemudian jam 10.30 hingga 12.30 on the job training. Jadi nanti Bapak Ibu praktek. Prakteknya apa saja? Yang pertama nanti adalah redeem code Microsoft Educator Community. Kemudian yang kedua, bergabung di kelas pelatihan ini. Kemudian yang ketiga, membuat kelas di Teams. Yang keempat, membuat assignment di kelas yang dibuat. Kemudian yang kelima, membuat meeting. Nah, kemudian nanti jam 12.30 hingga jam 13, nanti kita in meeting room lagi. Sekitar 30 menit, nanti kita ada waktu untuk diskusi tambahan. Begitu Bapak Ibu agenda kita hari ini. Baik, langsung saja. Mungkin Bapak Ibu menggunakan komputer ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah login di office.com seperti ini, kan tampilnya seperti ini. Nah Bapak Ibu tidak usah menutupnya. Ketika saya minta atau saya arahkan untuk membuka web yang lain, silakan Bapak Ibu bisa klik tanda plus di bagian kanan ini atau new tab nanti untuk membuka web yang kami arahkan. Begitu Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai agenda kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang Microsoft Educator Community. Microsoft Educator Community, mungkin sebelumnya dulu deh, saya akan menyampaikan dulu tentang Microsoft 365-nya dulu saja. Jadi Bapak Ibu sudah login ya, sudah login di office.com menggunakan akun dan password masing-masing. Dan mungkin yang menghendaki aktivasinya itu mengganti password, bisa diklik di sini account manager lalu my account. Nanti diklik security ya, security and privacy, nanti change password begitu. Nah, Microsoft 365 itu adalah semacam platform online, platform ya. Platform di sini tersedia berbagai macam aplikasi di sini. Aplikasi yang bisa kita jalankan melalui web browser ataupun melalui smartphone. Jika melalui smartphone, nanti Bapak Ibu bisa menginstal masing-masing dari aplikasi-aplikasi ini. Misalnya kemarin ada juga yang Bapak Ibu menanyakan, atau tadi ya, itu ada yang menanyakan tentang apakah menginstal Google Teams di handphone, itu bisa. Itu bisa install aplikasi namanya aplikasi Teams. Nanti sign in menggunakan username atau akun dan password Bapak Ibu. Begitu. Nah, di Office 365 ini di sini ada berbagai macam, misalnya ada Outlook, OneDrive, kemudian ada juga Word, Excel, PowerPoint, seperti yang biasa kita gunakan secara offline, misalnya kita pakai Microsoft Office di komputer. Nah, kalau yang ini adalah tersedianya secara online. Ada Word online, Excel online, PowerPoint online. Kemudian ada juga OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Forms, dan lain sebagainya.
Kalau Bapak Ibu ingin melihat berbagai macam aplikasi yang ada di Microsoft 365 ini, bisa diklik All Apps. Nah, di sini bisa di-scroll ke bawah. Di sini All Apps-nya. Jadi ada bermacam-macam pilihan aplikasi yang Bapak Ibu ingin gunakan. Begitu mungkin perkenalan seputar Office 365 ini. Nah, kelebihannya banyak sekali Bapak Ibu. Di sini kita bisa melakukan kolaborasi secara online, baik dengan sesama pengajar atau guru, kemudian dengan murid dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Microsoft Educator Community. Nah, Bapak Ibu bisa klik New Tab di sini. Diklik tanda plus New Tab di sini, diklik saja. Bapak Ibu ketikkan Education. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu praktek gini ya, Education, masuk education.microsoft.com. Enter saja. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini semacam platform dari Microsoft yang disediakan untuk para edukator di seluruh dunia, itu untuk nantinya bisa mengakses konten dari Educator Center dari Microsoft. Ada juga training, ada lesson plans, ada mungkin program-program dari Microsoft yang bisa kita ikuti, misalnya secara online. Ada juga disediakan di sini resources. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakses Microsoft Education Center ini, Bapak Ibu bisa sign in di bagian kanan atas. Ini ada tombol sign in. Silahkan diklik sign in. Sign in menggunakan akun Bapak Ibu, misalnya pakai akun Sinau. Kali ini, selama diklat ini, silakan Bapak Ibu menggunakan akun dari Sinau Magelang Cup. Diklik saja, atau diisikan akunnya apa. Kemudian masukkan password. Nah, di sini kita sudah login. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini nanti adalah Bapak Ibu memasukkan redeem code. Redeem code itu apa? Redeem code itu untuk semacam aktivasi untuk nantinya dari Microsoft Educator Center itu nanti semacam mengabsen bahwa kita melakukan training gitu. Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan atas, di sini ada account manager di sini. Misalnya di sini saya masih pakai inisial karena belum saya upload foto saya. Ini diklik saja. Kemudian ini dipilih redeem achievement code. Saya ulangi sekali lagi, dipilih redeem achievement code. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan redeem code dari kami. Redeem code-nya adalah THFPBFCD 20. Saya ulangi, T strip H FC BF CD 20. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan redeem code ya Bapak Ibu. Kemudian diklik redeem. Nah, di sini ada respon dari sistem. Di sini congratulations, kita telah komplit dalam memasukkan redeem achievement code. Nah, di sini kita langsung mendapatkan sertifikat dari Microsoft Innovative Educator. Nah,
ini sertifikatnya itu Bapak Ibu mempunyai kelebihan nantinya. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu berlaku secara internasional Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk misalnya pengembangan keprofesian ataupun yang lain. Ini saya close saja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ngecek di sini, diklik account manajernya, kemudian diklik my profile. Nah, di sini karena kita sudah melakukan redeem code, di sini akan muncul complete certified Microsoft Innovative Educator. Kita sudah mulai mempunyai badge di sini. Kita klik view details, kita klik view certificate. Nah, di sini sudah ada Certificate of Recognition atas nama dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sini atas nama saya. Nah, di sini komplit hari ini. Jadi 29 Juni 2020. Nah, ini berlaku secara internasional Bapak Ibu. Nah, kita bisa close sertifikatnya. Kita bisa close ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihat transkripnya. Nah, di sini akan muncul transkrip yang telah kita lakukan di Microsoft Educator Center ini. Nah, salah satunya tadi sudah kita redeem code dan ada training transkripnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti mungkin tapi tidak disediakan hari sampai tanggal 14. Nanti Bapak Ibu mengikuti training yang ada di Microsoft. Nanti akan kami sediakan linknya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti course atau training di Microsoft Educator Center ini dengan cara klik training, pilih courses. Nah, di sini banyak sekali pilihan courses atau training dari Microsoft yang bisa kita ikuti. Nah, nantinya kalau kita mengikuti course-course ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Ya, akan mendapatkan sertifikat. Misalnya, kita akan mengakses salah satu course ini. Jadi ini bisa di-scroll. Di sini ada bermacam-macam. Ini dapat menambah wawasan sekali ya Bapak Ibu, menambah wawasan tentang technological educational technology, bisa juga tentang isu-isu pendidikan yang mana digagas oleh atau istilahnya isu-isu ini yang diarahkan oleh Microsoft. Nah, di sini misalnya kita pilih salah satu course, misalnya course yang 21st Century Learning Design, course 1 Introducing 21 CLD. Ini diklik saja. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengikuti course, ini start course. Isinya apa? Isinya berupa video, juga teks yang disediakan oleh course-nya ini. Jadi kita bisa mengikuti video-videonya di sini. Misalnya kita play. Bisa juga kita klik subtitle-nya. Ini bisa Bapak Ibu simak sampai selesai. Nah, sebelah sini ada table of contents. Ini adalah konten dari course masing-masing. Di sini ada konten selanjutnya. Ada pertanyaannya. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu selesaikan untuk menyelesaikan course adalah mengerjakan kuis. Jadi setiap course-nya ini ada kuisnya Bapak Ibu.
Tidak usah pusing Bapak Ibu, kuisnya nanti ada bisa kalau misalnya belum komplit atau belum bisa melalui kuisnya di pertama kali, Bapak Ibu bisa mengikutinya 2 kali lagi. Jadi ada 3 kali retake Bapak Ibu. Ini diklik saja kuis. Nah, di sini masing-masing course itu question-nya jumlahnya bermacam-macam. Misalnya pada course ini pertanyaannya ada 7. Dan syaratnya Bapak Ibu nanti dapat lulus dari course ini ketika 80%, minimal 80% Bapak Ibu melaluinya. Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing. Nah, di sini misalnya saya klik ini, lesson 1 to 21st set of complex. Kemudian setelah kita pilih jawabannya, kita klik submit answer. Nah, ini tanda bahwa betul. Kemudian kita klik next. Lesson 3. Nah, ini question 2 atau pertanyaan kedua. Misalnya Bapak Ibu memilih misalnya ini ya, misalnya ini. Nah, kemudian kita submit. Nah, di sini akan langsung muncul bahwa Bapak Ibu misalnya salah menjawabnya, di sini langsung akan tertera di sini dan akan disebutkan atau akan muncul dari sistemnya itu jawaban yang benar apa. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin menjawab semuanya itu 100%, Bapak Ibu bisa mungkin mencoba-coba dulu di pertama kalinya, mencobanya, kemudian bisa mengingat jawaban mana yang betul. Nanti bisa mengulang mengerjakan kuisnya. Begitu. Begitu Bapak Ibu, nanti ketika sudah selesai 7 pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa submit answer-nya, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti bisa dicek di sini. Sekali lagi kalau mengecek sertifikat ada di account manager sini bagian kanan atas, kemudian diklik my profile. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya menyelesaikan course yang tadi 21st Century Learning Design, itu akan muncul di sini. Bisa batch, bisa enggak. Ada juga jadi setiap course ada poinnya. Jadi poinnya ada yang misalnya 500, ada yang 1000 dan lain sebagainya. Nah, nanti selanjutnya mungkin sampai tanggal 14 nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan course yang telah ditentukan oleh Disdikbud Kabupaten Magelang. Bapak Ibu harus mengerjakan course yang mana, nanti kami share linknya. Mungkin saya mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu. Kalau ingin sign out bisa diklik ini kemudian sign out. Begitu Bapak Ibu tentang Microsoft Educator Community. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan sertifikat yang tarafnya internasional Bapak Ibu. Saya close saja. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams itu apa? Microsoft Teams itu adalah salah satu aplikasi dari Microsoft 365 itu yang bisa kita gunakan untuk mengelola Teams. Nah, Teams di sini, nah Bapak Ibu bisa mengakses di sini all apps, kemudian Teams. Bisa juga Bapak Ibu mengakses website Teams Microsoft.com. Teams Microsoft.com ini bisa juga dibuka melalui ini, bisa juga Bapak Ibu melalui office.com ini kemudian cari Teams.
Misalnya teamsmicrosoft.com. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Baik, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Nah, Teams di sini bisa kita artikan sebagai kelas. Nah, kita terjemahkan saja sebagai kelas yang bisa kita kelola menggunakan Microsoft Teams ini. Nah, di samping Bapak Ibu membuka melalui browser menggunakan laptop atau komputer, Bapak Ibu bisa juga menginstal di smartphone Bapak Ibu itu aplikasi ini. Teams. Oke. Nah, ini Microsoft Teams. Ini Bapak Ibu ketika ingin menginstal aplikasi ini, bisa install, kemudian nanti login atau sign in menggunakan akun dan password Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Microsoft Teams ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini bagian kiri ini ada menu, ada activity, ada chat, ada Teams, ada assignment, kalender, dan juga lain-lain. Misalnya kita bisa klik more apps. Di sini ada macam-macam, ada calls, ada files, ada juga yang lain, ada planner, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kelas menggunakan Microsoft Teams ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat kelas, itu nanti yang bisa bergabung adalah yang mempunyai akun Microsoft 365. Selanjutnya saya akan demokan bagaimana cara membuat tim atau membuat kelas. Bapak Ibu bisa klik Teams di sini, menu Teams. Kemudian di bagian kanan sini ada Join or Create Team. Join or Create Team. Kemudian di bagian sini ada dua pilihan, ada Create a Team, ada Join a Team with a Code. Nah, kalau Create Team ini Bapak Ibu membuat kelas. Kalau Join a Team with a Code, nanti Bapak Ibu misalnya akan bergabung di suatu kelas yang sudah dibuat dan memasukkan kode kelasnya. Nanti diklik dimasukkan atau di input kodenya, kemudian nanti klik Join Team. Selanjutnya kita akan membuat tim. Ini diklik Create Team, kemudian di sini ada tombol Create Team, diklik. Ada Select a Team Type. Ada Class, ada PLC, ada Staff, ada Other. Di sini ada berbagai macam pilihan. Ada kelas ini untuk misalnya kelas umum, misalnya kelas diskusi, kelas misalnya kelas anak-anak gitu ya. Kemudian maksudnya anak didik kita, kemudian misalnya grup project atau kelas penugasan. Kemudian ada PLC, ini misalnya untuk semacam kelas misalnya untuk teacher saja misalnya. Kemudian ada tipe kelas namanya staff, misalnya kelas hanya untuk
staff saja, kemudian ada juga pilihan other. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas study club, atau misalnya ada juga kelas ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, di sini akan saya demokan tipe yang kelas. Ini diklik kelas. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu. Nah, sudah muncul. Ada create your team. Di sini ada name. Name di sini Bapak Ibu bisa isikan kelas Bapak Ibu. Misalnya kelas pendidikan agama, atau misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan sebagainya. Misalnya di sini akan saya buat kelas, atau langsung saja namanya kelasnya pendidikan atau PABP ya Bapak Ibu. PABP. Kemudian description bisa diisi, bisa tidak. Misalnya kita isikan kelas mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan anggota dari kelas yang Bapak Ibu buat. Dan di sini misalnya kita akan menambahkan yang sebagai students atau sebagai murid. Nah, tentunya yang kita add di sini adalah yang mempunyai akun satu organisasi, begitu. Misalnya saya ketikkan, mungkin saya contohkan dari Bapak Ibu nih. Misalnya Ibu Drika nih. Saya jadikan contoh. Misalnya student di sini. Nah, kemudian bisa juga kita add teachers-nya. Misalnya yang sebagai gurunya siapa saja. Misalnya nih Bapak Ibu, di kelas PABP itu ada beberapa guru. Nah, ini bisa Bapak Ibu add yang sebagai guru dari PABP itu siapa saja, Bapak Ibu bisa add di situ. Nah, kemudian kita bisa add. Nah, namun Bapak Ibu di sini saya contohkan misalnya nanti untuk bergabung ke kelas itu menggunakan code saja ya Bapak Ibu. Ini misalnya saya tidak jadi add, tapi nanti Bapak Ibu bergabung ke kelas menggunakan code. Nah, ini bisa di skip. Jadi ini bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu satu demi satu. Kalau misalnya terlalu banyak, misalnya terlalu ribet gitu, nanti Bapak Ibu bisa mengundang disebarkan melalui grup, nanti misalnya bergabung di kelas kami menggunakan kode ini gitu. Ini di skip. Nah, ini sudah jadi kelas, misalnya kelas PABP. Oke, pada kelas PABP, di bagian sini, di sini ada, sebentar saya klik. Di bagian sini ada tab post, ada files, ada class notebook, ada assignment, ada grades. Nah, di sini
Untuk post di sini Bapak Ibu bisa melakukan conversation. Kalau files itu Bapak Ibu misalnya non sewu, mohon Bapak Ibu yang menggunakan mikrofon bisa di mute dulu. Kemudian kita bisa juga mengupload files misalnya materi-materi ataupun tugas di sini. Kemudian ada class notebook. Ini menggunakan OneNote. Kemudian assignment. Ini untuk penugasan secara langsung. Nanti Bapak Ibu bisa membuatnya. Kemudian ada grades. Ini untuk penilaian. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu mempraktekkan membuat kelas nih, membuat kelas baru. Saya akan mengenalkan dulu tentang di sini ada sebentar. Oke, misalnya Bapak Ibu ingin mengetikkan conversation di sini. Conversation-nya bisa diklik di sini ada format. Formatnya ada new conversation, ada announcement. Bisa misalnya nanti formatnya berbeda. Misalnya kalau new conversation, misalnya materi bab iman. Nah, di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini, klik send. Oh ya, mohon maaf, di sini kita ketik conversation-nya dulu. Diklik send. Nanti akan muncul di sini conversation yang kita upload. Kemudian misalnya kita menggunakan format announcement. Nanti akan berbeda. Di sini ada headline. Misalnya penugasan 1. Diklik saja send. Nah, di sini perbedaannya kalau sini conversation seperti ini, kalau announcement ini ada semacam headline ya di sini. Kemudian di bagian tab post ini, di sini Bapak Ibu juga bisa melampirkan file. Di sini bisa klik attach.
Bisa misalnya upload dari komputer kita, misalnya file dari komputer kita yang sudah kita simpan, kemudian bisa kita upload di situ. Ini diklik saja upload, nanti akan menuju, kita coba. Misalnya kita akan mengupload ini bebas ya, ini misalnya saja. Kemudian open. Nah, di sini ada pilihan upload file. Nah, di sini akan langsung terupload file yang kita upload atau kita unggah. Ini sedang proses. Ini sudah, misalnya kita tambahkan conversation. Mohon dicermati. Nah, di sini sudah muncul bahwa ada file yang sudah kita unggah. Kemudian di sini ada emoji, GIF, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu di tab post. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai assignment. Diklik tab assignment. Baik, di tab assignment ini kita bisa membuat penugasan Bapak Ibu. Jadi penugasan baik tes maupun non-tes. Kita klik get started saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika awal mula tentunya akan muncul get started tadi, kemudian diklik akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik di sini ada tombol create. Diklik. Nah, pada create ini ada beberapa pilihan. Misalnya kita akan membuat evaluasi non-tes. Bapak Ibu bisa menggunakan assignment. Kemudian kalau evaluasi yang berupa tes, itu Bapak Ibu bisa menggunakan quiz. Nah, di sini from existing ini adalah assignment misalnya yang sebelumnya sudah kita buat, kemudian ingin kita upload lagi di kelas ini, gitu. Kita coba assignment. Baik, di sini ada new assignment. Di sini ada title. Di sini kita sebutkan judul penugasan yang akan kita unggah. Misalnya tugas misalnya tugas makalah 1. Nah, di sini kemudian ada instruction. Ada instruction, ini adalah keterangan instruksinya. Misalnya mau kerjakan dengan mencari bahan dari buku sejarah maupun internet, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada points. Nah, points di sini, pada Microsoft Teams, di sini ada kelebihannya Bapak Ibu. Kita bisa langsung mengetikkan poin yang ditentukan untuk penugasan ini.
Kemudian kelebihannya itu adalah kita bisa menambahkan rubrik. Jadi kita bisa menambahkan rubrik penilaian. Kita add rubrik. Nah, di sini misalnya sudah ada rubrik yang sudah kita buat akan muncul di sini. Kita akan mencoba membuat rubrik yang baru. Kita klik new rubrik. Nah, rubriknya misalnya rubrik makalah. Kemudian kita isikan description-nya. Bisa kita isi, bisa kita kosongi. Misalnya, rubrik untuk penugasan makalah. Kemudian kita aktifkan di sini points-nya, kita aktifkan. Yes. Kemudian ada grading kriteria. Nah, di sini nanti dari Microsoft Teams itu akan langsung memberikan pilihan kriteria-kriteria grade yang sudah kita tentukan menggunakan rubrik ini. Misalnya pendahuluan, isi, nah, kemudian di sini ada kriterianya. Kriterianya kita bisa menggantinya. Misalnya di sini mau pakai bahasa Inggris bisa, mau pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain juga bisa. Nah, di sini kita bisa menggantinya. Misalnya kita ganti sangat baik. Kemudian kita tentukan skornya ingin berapa. Kemudian kriterianya bisa kita berikan, misalnya pendahuluan lengkap, isi lengkap, penutup lengkap, misalnya. Kemudian di sini grade yang kedua, misalnya baik. Misalnya pendahuluan isi cukup baik, misalnya cukup lengkap. Kemudian kita lanjutkan, misalnya di sini kita berikan cukup. Kita bisa copy-paste juga Bapak Ibu. Nah, kita bisa menambahkan juga, misalnya ingin menambahkan gradingnya, jenis gradingnya bisa kita add di sini, kategorinya. Nah, kita juga bisa menghapus, misalnya kita klik di sini delete column. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu ingin menggunakan grading kriterianya itu hanya 2, itu juga bisa. Ini tinggal diklik, kemudian ini tinggal di delete column saja. Nanti ditentukan poinnya di sini. Oh, berapa? Misalnya kalau 2 hanya misalnya 100 dan 0. Atau misalnya kalau 3 ada 100, 70, 0. Begitu. Kemudian di sini tentunya ada 100%-nya. Kemudian setelah kita buat rubriknya, kita klik attach. Nah, di sini sudah ada muncul rubrik yang sudah kita buat, rubrik makalah yang kita beri nama tadi. Kemudian assign to. Assign to kita bisa pilih kelas yang akan kita berikan tugas. Mau kelas yang mana? Misalnya kita akan memberikan kelas yang sudah kita buat tadi, kelas PABP, kita klik.
Kemudian kita ingin menghendaki untuk siapa saja, misalnya all students gitu. Selanjutnya ada di sini ada di sini ada pilihan don't assign to students added to this class in the future. Jadi di sini kita bisa klik edit Bapak Ibu. Untuk apa? Jadi gini, misalnya ada murid yang sudah bergabung duluan sebelum kita membuat assignment. Kemudian nantinya biar tidak menyulitkan students atau misalnya peserta dari kelas tersebut untuk nantinya tetap dapat mengakses assignment tersebut, kita bisa klik edit. Kemudian kalau di sini don't assign nanti berarti murid yang baru saja bergabung di kelas nggak bisa assign, nggak bisa mengerjakan, maka kita klik assign all saja. Kemudian done. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada date due. Di sini untuk menentukan rentang waktu atau semacam batasan waktu untuk mengerjakan tugas itu. Saya penugasannya misalnya hari ini hari Senin, misalnya harinya ingin kita tentukan sampai hari Rabu misalnya, kita klik misalnya tanggal 1. Kemudian di sini kita tentukan mau jam berapa maksimal pengumpulan tugas itu. Kita bisa diklik sini, kita tentukan misalnya jam 12 IM gitu nih. Atau misalnya jam 12.30 saja. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita sudah selesai membuat assignment Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ada titelnya, ada instruksinya, ini bisa diisi bisa tidak. Kemudian ada points-nya. Kemudian di sini ada rubriknya, kemudian ada assign-nya untuk siapa, kemudian ada batasan waktunya, mau sampai kapan. Kemudian kita klik assign. Nah, di sini sudah ada assignment yang sudah kita buat. Nah, kita cek di post, tentunya apa saja yang atau apapun yang kita post atau kita posting gitu ya. Kita posting di Teams ini akan muncul di tab post ini. Misalnya tugas ataupun file ataupun misalnya announcement ataupun conversation dan lain sebagainya. Begitu. Oke, selanjutnya create-nya itu bisa menggunakan quiz. Kita klik quiz. Nah, kalau quiz itu nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas Microsoft Forms. Nah, di sini kita bisa misalnya kalau sudah ada file Microsoft Forms yang sudah kita buat, itu bisa kita klik di sini, kemudian nanti kita klik next dan selanjutnya. Tapi kalau misal belum, kita bisa membuat Microsoft Form atau file Microsoft Form bisa juga melalui sini, melalui create quiz ini, yaitu create quiz kemudian new form. Begitu. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di hari berikutnya sesuai jadwal ya Bapak Ibu. Nah begitu. Nah kemudian ketika nanti akan misalnya ada murid yang sudah mengerjakan gitu ya. Kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini itu ada misalnya tugas makalah 1 tadi yang sudah kita buat. Kemudian nanti akan ada daftar murid-murid di sini, daftar murid-murid yang sudah mengerjakan. Begitu. Bisa juga kita jadi kita bisa melakukan penilaian langsung menggunakan rubriknya tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengekspor hasil dari penugasan siswa dan hasil dari penilaian tadi bisa kita ekspor ke Excel. Begitu.
Nah, begitu. View assignment, kemudian bisa klik to grade itu yang belum dinilai. Kalau grade nanti adalah siswa-siswa yang sudah dinilai. Gitu. Begitu Bapak Ibu tentang Microsoft Teams. Kita bahas tentang tadi pembuatan kelas juga assignment. Nah, selanjutnya, jadi nanti Bapak Ibu membuat kelas nih, membuat kelas, membuat assignment, begitu. Oh ya, kita juga bisa mengedit assignment-nya. Misalnya, tadi kita kelupaan nih Bapak Ibu. Kita kelupaan, misalnya assignment-nya itu ingin diisikan seperti apa. Kita bisa klik add resources. Add resources, misalnya kita bisa upload, misalnya kita sudah mengupload di sini, di OneDrive, mengupload file makalah atau file makalah semacam template makalah yang harus atau soal-soalnya yang akan diupload sebagai penugasan, bisa klik, kemudian kita klik attach di sini, bisa juga new file, kita bisa buat langsung melalui Microsoft Teams, new file, kemudian misalnya Word dokumen. Kita isikan makalah 1. Nah, di sini nanti jadi student itu langsung mengerjakan di sini. Jadi student di sini kita klik di sini. Kalau ada pilihan student edit their own copy. Jadi kita harus mengklik di sini. Students edit their own copy. Kalau students kan edit, berarti tidak bisa mengedit. Kemudian kita klik update. Oh. Sebentar saya ulangi. Misalnya 1. Nah, begitu. Nah, di sini sudah muncul tugas makalah 1 yang sudah kita update. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membuat meeting. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat meeting seperti ini yang sedang kita lakukan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu mengklik menu kalender terlebih dahulu. Jadi kita mengagendakan meetingnya terlebih dahulu. Kalender. Nah, misalnya agenda meeting hari ini yang sudah atau yang sedang kita laksanakan ini adalah sudah teragendakan misalnya jam 8 sampai jam 10.30 gitu ya. Di sini sudah saya buat meetingnya. Nah, cara membuat meeting, ketika Bapak Ibu sudah mengklik kalender, di bagian kanan di sini ada new meeting. Bapak Ibu klik saja new meeting. Akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu ketikkan judul meeting yang akan Bapak Ibu lakukan, misalnya pertemuan 1 misalnya. Kemudian di sini attendee-nya atau pesertanya bisa Bapak Ibu klik atau bisa juga pilih di sini atau bisa juga tidak. Kemudian di sini adalah tanggalnya, tanggal dan waktunya. Di sini Bapak Ibu tentukan, misalnya Bapak Ibu tentukan misalnya ingin membuat meeting tanggal
Misalnya katakanlah tanggal 30 misalnya. 30 Juni atau misalnya saya ubah aja misalnya tanggal 3. Tanggal 3 Juli. Jamnya misalnya dari jam 9 sampai jam 11 misalnya. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu pilih tanggalnya tanggal berapa, kemudian waktunya dari jam berapa, juga waktunya sampai jam berapa. Kemudian di sini bisa klik repeat, bisa tidak. Saya Bapak Ibu ingin mengulang meeting ini every weekday atau daily atau weekly, itu juga bisa. Tapi misalnya hanya sekali, dipilih does not repeat saja. Selanjutnya, add channel. Nah, ini wajib Bapak Ibu sifatnya. Jadi kita harus meng-add atau menambahkan channel yang akan kita undang di meeting kita. Misalnya, meeting yang akan kita undang itu adalah kelas PABP tadi. Klik PABP. Di sini akan muncul PABP, di sini klik general. Location-nya bisa Bapak Ibu setting, bisa juga tidak. Kemudian di sini adalah keterangan meetingnya misalnya. Misalnya pertemuan 1. Pertemuan 1 mata pelajaran PABP misalnya. Kemudian kita klik soalnya kita sudah selesai membuat meeting Bapak Ibu. Kita klik send. Kita tunggu prosesnya. Di sini tadi kita membuat meeting pada tanggal 3. Kalau masih loading seperti ini dibiarkan saja, ditunggu saja. Memang agak lumayan waktunya Bapak Ibu, kita tunggu. Oh ya, sembari meeting seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba tadi dari tutorial yang kami sampaikan tadi, bisa membuka MSC ataupun yang lain, bisa disambi Bapak Ibu. Nah, jadi ini cara membuat meeting. Nah, ini sudah selesai, sudah tidak proses loading lagi, sudah ada kotak seperti ini bahwa kita sudah selesai membuat meeting. Nah, selanjutnya bagaimana cara nge-share atau cara share link meeting yang sudah kita buat. Kita klik meetingnya. Kita scroll di bagian ini Bapak Ibu. Tadi yang more information tadi, di scroll. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tadi kan ada judul meetingnya dan sebagainya. Di sini ada bagian information meetingnya. Jadi Bapak Ibu bisa scroll di sini. Di sini ada scroll bar. Ini scroll saja. Nah, di sini akan otomatis ada kata-kata join Microsoft Teams meeting. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita klik.
Oh, namun sebelumnya gini Bapak Ibu, sebelum kita membuat link, kita setting dulu meeting option-nya. Jadi di sini ada learn more about Teams, ada meeting option. Di sini ada meeting option. Ini diklik saja, langsung diklik. Atau klik open link in new tab. Jadi ini diklik, klik kanan, open link in new tab bisa, nanti akan terbuka di tab sebelahnya. Nanti akan muncul ini, meeting option. Jadi kita baiknya kita melakukan pengaturan meeting kita. Mengapa? Misalnya gini, misalnya nanti gini, Bapak Ibu menggunakan meeting ini untuk semua siswa, misalnya semua siswa di organisasi Bapak Ibu itu belum mempunyai akun Microsoft 365, tapi Bapak Ibu ingin membuat meeting untuk umum, itu bisa. Jadi tidak harus bergabung menggunakan akunnya. Jadi kita set di sini, who can bypass the lobby. Ini kalau people in my organization itu hanya untuk orang-orang atau semacam peserta yang mempunyai akun satu organisasi. Ini kita klik everyone. Jadi kenapa everyone? Agar nantinya yang tidak mempunyai akun Microsoft 365 bisa mengakses. Ini everyone. Kemudian announce when callers join or leave. Ini yes. Kemudian who can present. Nah, present di sini adalah maksudnya yang dapat menjadi presenter. Kita set aja jangan everyone, karena misalnya yang jadi presenter kita sendiri misalnya, ataupun kita ingin men-setting presenternya salah satu peserta lain, nanti bisa di setting berikutnya. Misalnya agar tidak terganggu dari peserta lain misalnya gitu ya. Jadi kita klik only me. Nah, everyone only me. Kemudian kita klik save. Nah, dan kita sudah selesai melakukan setting dari meeting kita. Kita close saja. Nah, selanjutnya, setelah kita men-setting meeting option-nya, nah kita akan men-share link. Men-share link-nya. Share link-nya caranya adalah Bapak Ibu klik pada join Microsoft Teams meeting. Ini diklik. Kemudian klik kanan. Ya. Klik kanan, kemudian di sini ada copy link address. Copy link address. Nah, kita cek sebentar, linknya itu seperti apa ya wujudnya. Cek di sini. Ini misalnya saya paste di sini untuk mengecek saja. Nah, linknya panjang sekali nih Bapak Ibu. https://teams.microsoft.com bla 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 bla. Ini panjang sekali. Nah, kita bisa melakukan semacam ini, menyingkat atau shorten URL. Jadi URL ini kita bisa menyingkatnya. Bagaimana caranya? Kita buka lagi browsernya. Kita buka new tab. Misalnya kita bisa menggunakan portal gigi.gigi. Kita ketikkan saja gigi.gigi, kita enter. Nah, tadi kan linknya sudah kita copy nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini pada put your long URL here. Diklik di sini, kemudian klik kanan paste atau bisa CTRL-V. Nah, linknya akan di sini. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan untuk menyingkat link ini adalah kita klik customize link. Nah, kita ketikkan link yang akan kita persingkat ini. Kita tentukan ingin kita namai linknya apa. Misalnya pertemuan 1 BABP gitu nih. Nah, kalau tidak muncul misalnya nih, ini misalnya saja saya ganti. Misalnya
Kalau misalnya di sini tidak ada notifikasi bahwa tidak ada apa ya, ada nama yang sama, misalnya sudah ada link yang sama, nanti akan muncul notifikasi di sini. Berarti Bapak Ibu hendaknya mengganti namanya di sini menggunakan nama yang lain. Berhubung ini aman, pertemuan 1 PABP. Nah, kita klik shorten URL. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Link yang sudah Bapak Ibu persingkat tadi, link meetingnya berarti sudah menggunakan ini. http://gg.gg/pertemuan 1 PABP. Nah, linknya ini, misalnya Bapak Ibu mempunyai grup kelas WA, grup kelas WA, itu bisa Bapak Ibu share link. Jadi ini bisa di-blok. Gitu, kita copy. Misalnya kita bisa share link misalnya menggunakan melalui grup WA misalnya. Ini misalnya nggih. Ini misalnya. Nah ini. Misalnya berikut ini link meeting atau link meeting mata pelajaran PABP, misalnya kelas 7 misalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu send. Nah, ini sudah muncul di sini. Nanti peserta tinggal ngeklik ini dan join meeting seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Jadi bisa mengakses, bisa tidak hanya yang mempunyai akun saja, namun yang tidak mempunyai akun Microsoft 365 nanti bisa mengaksesnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, begitu tentang tim. Nah, selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan meeting ya, kita kan yang membuat meeting. Jadi tadi kan sudah kita klik lagi pada kalender ya tadi ya. Ini diklik, kemudian nanti ketika Bapak Ibu akan memulai meeting, ini diklik join. Misalnya sudah waktunya meeting, misalnya atau 5 menit lagi meeting akan dilaksanakan. Ini diklik join saja. Nanti akan muncul di dashboard Bapak Ibu, itu nanti akan muncul bahwa akan dimulai meetingnya. Begitu. Itu Bapak Ibu. Itu tentang meeting. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, on the job training hari ini, nanti Bapak Ibu redeem code Microsoft Educator Community. Kemudian nanti bergabung di kelas kami, kemudian membuat kelas di Teams. Jadi nanti Bapak Ibu membuat kelas bebas ya. Kemudian membuat assignment di kelas yang dibuat serta membuat meeting. Nah, nanti buktinya Bapak Ibu membuat kelas nanti di-share di screenshot nih Bapak Ibu. Di screenshot sudah tahu cara screenshot ya. Nanti kalau ingin men-screenshot, misalnya Bapak Ibu ingin men-screenshot seperti ini. Saya Bapak Ibu ingin men-screenshot misalnya Teams yang sudah saya buat gitu ya. Misalnya ini kelas PABP ini ya. Kita klik. Nah, ini misalnya yang sudah kita buat. Ini di Bapak Ibu ngeklik ketika ini menggunakan komputer nggih.
ALT print screen. Jadi tombol ALT print screen itu ditekan, jadi bisa tombol ALT-nya dulu ditekan, kemudian ditekan juga print screen. Jadi dua tombol itu ditekan, kemudian misalnya Bapak Ibu bisa paste di Word, nanti bisa langsung kirimkan melalui grup, kemudian CTRL-V atau paste. Nah, ini sudah ada screenshot tampilan layar dari Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ALT print screen, kemudian nanti CTRL-V. Gitu, J. Nah, nanti untuk bukti bahwa Bapak Ibu sudah membuat kelas. Kemudian yang selanjutnya, bukti bahwa Bapak Ibu nanti sudah membuat meeting, nanti Bapak Ibu lampirkan link meetingnya. Jadi saya harap link meetingnya nanti tidak berupa link meeting yang panjang seperti ini, J. Nanti Bapak Ibu bisa belajar untuk membuat link meeting yang sudah disingkat menggunakan, misalnya menggunakan gg.gg tadi. Gitu. Jadi yang di-share linknya ini, gg.gg ini, kemudian nanti dipaste di sini misalnya. Mohon maaf. Di blok saja, klik kanan copy. Nah, ini adalah meeting yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini untuk poin yang kedua nggih, bergabung di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bergabung di kelas Sinau PA. Kelas Sinau PA yang sudah kami buat. Nanti saya share kode yang harus diikuti. Jadi Bapak Ibu klik Teams, kemudian nanti join, kemudian join a team with a code. Okay. Join a team with a code. Nanti Bapak Ibu masukkan kode kelasnya yang nanti akan saya bagikan. Kemudian diklik join. Begitu J, Bapak Ibu. Nah, demikian mungkin dari kami. Begitu cara membuat meeting ya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu karena waktunya masih lumayan lama. Bapak Ibu bisa di sini langsung saya buka forum diskusi saja. Forum diskusi misalnya Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu. Saya share redeem code-nya J. Saya share redeem code. Redeem code Microsoft itu sudah saya share redeem code Microsoft Educator Community ya. Nanti jadi ketika Bapak Ibu login sekali lagi di education.microsoft.com, nanti Bapak Ibu sign in. Kemudian diklik sini redeem achievement code. Nanti masukkan redeemnya. Nanti kalau sudah memasukkan kode redeem yang sudah saya share di grup WA, nanti diklik redeem. Ya, begitu. Begitu cukup dari kami. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Bapak Ibu bisa, kalau misalnya Bapak Ibu ingin, oh ya, saya sampaikan juga ini tentang ini dulu, tentang meeting dulu deh. Saya berikan tambahan. Jadi ketika meeting nanti Bapak Ibu
membiasakan juga nanti diedukasi ke anak-anak. Nanti ketika proses meeting berlangsung, nanti untuk off kamera, juga off mikrofon. Kenapa off kamera? Nanti biar juga bandwidth-nya tidak terlalu banyak yang dikeluarkan. Juga mikrofonnya nanti di mute, jadi semua peserta nanti bisa mute mikrofon. Nah, namun sebenarnya juga ketika kita menjadi presenter atau menjadi ini misalnya pemateri misalnya pemateri seperti ini, nah Bapak Ibu bisa menggunakan tombol, ini saya close dulu saja, bentar. Nah di sini ini kan tampilnya seperti ini J. Nah Bapak Ibu bisa klik di sini ada show participant. Nah, show participant di sini ada presenters. Jadi presenternya misalnya di sini saya. Kemudian attendees. Attendees-nya di sini akan muncul jumlah attendees yang atau peserta yang bergabung di meeting kita. Di jumlahnya sudah ada, listnya juga sudah ada. Nah, ketika kita sebagai presenter, kita juga bisa men-setting mute all. Jadi kita bisa mute all other participant ya. Ini diklik mute all, kemudian diklik mute. Gitu. Jadi nanti semua attendees atau partisipan yang bergabung di meeting kita itu akan langsung di mute mikrofonnya. Nah, ini saya jelaskan juga tentang tampilan dari meetingnya. Ketika kita melakukan meeting, akan tampilnya seperti ini. Nah, di sini ada waktu atau durasi meeting yang kita lakukan. Kemudian di sini ada kamera misalnya kita on atau off kan. Kemudian di sini ada mikrofon. Kemudian di sini ada nanti tombol share screen. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin share screen, misalnya Bapak Ibu ngajar misalnya menggunakan PowerPoint atau misalnya presentasi atau misalnya membuka Microsoft Word ataupun yang lain yang tertampil di desktop Bapak Ibu, itu bisa diklik share screen. Jadi nanti akan diklik aja share screen, nanti muncul pilihan selanjutnya, diikuti saja. Gitu. Kemudian di sini ada titik 3, di sini ada more action. Ini diklik. Ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada show device setting. Ini untuk device settingnya. Nah ini setting dari device-nya, misalnya setting speakernya, mikrofonnya, kameranya, begitu. Bisa kita close. Sudah kita tidak butuhkan. Kemudian kita klik lagi more action. Ada show meeting notes. Nah, di sini misalnya ada yang bertugas atau misalnya Bapak Ibu ingin juga mencatat hasil dari meeting ini, bisa klik take notes. Nah, nanti selanjutnya diikuti saja note-nya, nggih. Kemudian more action, di sini ada enter full screen. Ini kalau ingin full screen. Nanti kalau ingin keluar dari full screen bisa tekan tombol ESC atau escape di bagian kiri atas. Kemudian ada keypad. Keypad di sini seperti tombol telepon, seperti ini. Kemudian more action. Di sini ada meeting kali ini saya rekam Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum merekamnya, di sini ada tombol start recording. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin memulai meeting dan ingin merekamnya. Nah, biasanya kan misalnya untuk dokumentasi ataupun untuk misalnya yang tidak bisa hadir pada hari ini, agar bisa tetap mengakses meeting hari ini gitu itu bisa Bapak Ibu rekam. Di sini bisa klik start recording. Nanti akan muncul di sini tombol merah yang mana menandakan itu bahwa meetingnya itu sudah kita rekam. Nah, kalau kita ingin stop recording, nanti tinggal stop recording saja, misalnya meetingnya sudah selesai. Kemudian
end meeting itu untuk mengakhiri meeting. Misalnya meetingnya akan diakhiri, nanti klik meeting. Begitu. Kemudian di bagian kanan itu ada tombol seperti icon tangan, ini untuk, jadi ini semacam fitur dari Microsoft Teams pada meeting itu ketika Bapak Dwi Prayogo mencoba ini raise your hand, ini bisa diklik. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau misalnya mengedukasi anak-anak itu untuk menanyakan sesuatu, itu bisa klik cara komunikasinya, itu bisa raise your hand. Jadi misalnya kalau di kelas biasa, kalau di kelas biasa misalnya pertemuan biasa kan, ayo tunjuk tangan anak-anak gitu, Nah itu bisa langsung kita lihat. Tapi di sini ada fasilitas raise your hand, ini bisa kita klik. Kemudian di sini bagian kanannya ini ada namanya show conversation. Ini saya close dulu aja note-nya. Nah, di sini ada show conversation. Kita bisa melihat conversation atau kita bisa melakukan tanya jawab juga melalui teks. Jadi kita bisa melalui tanya jawab melalui teks, bisa melalui suara. Ini bisa kita klik, akan muncul conversation-nya. Gitu. Misalnya saya akan mulai. Semangat Bapak Ibu, misalnya bisa kita lampirkan file, bisa kita lampirkan emoji dan sebagainya. Kita klik send. Nah, di sini akan muncul meeting chat-nya. Begitu. Misalnya kita juga bisa jadi semacam komunikasinya itu di sini sangat interaktif ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat feedback-nya. Misalnya ketika meeting itu secara langsung itu bisa langsung kita lihat, misalnya ada yang mengomentari menggunakan love atau mungkin surprise dan sebagainya, bisa begitu. Kemudian di sini ada show participant. Show participant. Sekali lagi, show participant ini adalah tampilan dari daftar peserta meeting, juga presenternya. Di sini ada presenter, ada attendees-nya. Nah, Bapak Ibu, ketika melakukan meeting, kita bisa melakukan absensi meetingnya. Caranya bagaimana? Caranya, Bapak Ibu klik show participant tadi, Nah, akan muncul ini. Bapak Ibu bisa klik pada tombol ini, tombol panah ke bawah, ada garisnya bawahnya. Di sini kalau kita sorot, di sini ada download attendance list. Jadi kita bisa mendownload daftar peserta yang hadir pada meeting kita. Ini diklik. Nah, di sini langsung muncul meeting attendance-nya berupa file CSV. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Oh ya, di sini ada satu tombol lagi, ada hang up juga live. Di sini kalau kita ingin mengakhiri meeting bisa juga pakai tombol seperti gagang telepon ini. Begitu Bapak Ibu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya buka saja forum diskusinya, Bapak Ibu. Saya tutup share screen-nya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau ada yang akan didiskusikan, bisa mengetik di conversation, bisa juga menggunakan fasilitas raise your hand, nanti Bapak Ibu aktifkan mikrofonnya, kemudian bisa ditanyakan apa yang akan ditanyakan atau yang akan didiskusikan. Begitu Bapak Ibu. Oh, Bapak Nur Rahman atau siapa yang raise your hand ini ya? Ya, Bapak Ibu, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja. Kalau ada yang perlu didiskusikan, saya buka. Masih ada waktu 30 menit, sekitar 30 menit untuk
kita bisa diskusi, monggo. Bu Nisa. J, ya. Bertanya Ibu. Oh, J. Monggo. Dari Syifa sampai Negeri 1 Salam. Oh, J, monggo Bapak. Fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 ini, kalau kita pernah mengerjakan di mana Google Classroom itu mungkin agak sedikit punya gambaran nggih. Yang kan terkait dengan fasilitas pendukung penyimpanannya, apakah sama dengan di Google? Satu. Kemudian yang kedua, jika kini kebanyakan kita kan punya Microsoftnya Microsoft yang Office-nya ya, itu biasanya kan Microsoft lama, kemudian juga yang pasti bajakan. Itu apakah nanti juga punya pengaruh juga ketika kita pakai Microsoft 365? Oh, J. Apakah kemudian harus asli yang kita miliki dari device yang kita punya? Laptop kita kan biasanya pakai Microsoft Office-nya bajakan begitu. Oh, J. Oke, terima kasih itu saja dulu. J, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, akan saya jawab. Baik, sebelumnya saya share dulu kode kelas kita, J. Kode kelas, kode Teams. Oke. Ya, baik. Bapak Siva, nggih. Oke. Nggih, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Siva. Di Microsoft 365 ini itu disediakan fasilitas penyimpanan. Jadi kalau Google jadi kalau ini kan produk dari Microsoft, tapi kalau Google misalnya produknya adalah ada Gmail, ada Google Classroom, ada Google Drive, dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk dari Google. Tapi kalau yang ini adalah produk dari Microsoft yang dalam satu kesatuan adalah Microsoft 365, itu mempunyai fasilitas di sini ada namanya penyimpanannya, kita bisa menggunakan OneDrive. Jadi gini nih Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu akan membuat presentasinya misalnya di sini menggunakan PowerPoint yang ada di Microsoft 365. Bapak Ibu klik PowerPoint saja, kemudian nanti akan muncul filenya, Bapak Ibu bisa langsung buat
Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan nama di sini, misalnya nama presentasinya apa, dan nanti akan langsung tersimpan dalam Microsoft 365 ini. Jadi gini, Microsoft 365 itu basisnya cloud, Bapak Ibu. Cloud itu semacam komputasi awan. Jadi istilahnya kalau sekarang kan banyak yang menggunakan cloud computing ya. Jadi ini adalah salah satu fasilitas dari Microsoft itu untuk kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi, juga penyimpanan itu secara cloud. Jadi dimanapun kita bisa membukanya. Misalnya selama Bapak Ibu menggunakan koneksi internet, begitu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan koneksi internet, Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya. Jadi Bapak Ibu bisa buka office.com, kemudian Bapak Ibu bisa langsung login menggunakan akun dan password Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Jadi tidak harus, kalau misalnya kan gini, kalau pakai Office, Microsoft Office yang diinstal di komputer kita gitu ya. Nah gitu, itu kan nanti penyimpanannya langsung di komputer kita saja. Jadi dalam perangkatnya. Tapi kalau ini penyimpanannya itu berbasisnya cloud, jadi di internet. Dan itu sudah terautentikasi menggunakan akun kita itu. Jadi aman Bapak Ibu. Jadi selama akun dan password kita aman, insya Allah data-data yang kita punyai menggunakan akun dan password kita ini itu akan aman. Nah misalnya kalau fasilitas di Google gitu deh, ada Google Drive, itu kan semacam drive penyimpanannya. Tapi kalau di Microsoft 365 itu ada namanya OneDrive. Jadi ini misalnya OneDrive. Kita akan bahas ini di hari kedua kalau tidak salah. Nah, di sini misalnya saya menyimpan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ini adalah semacam kalau kita akses punya Google Drive itu ya, kan kita menggunakan akun Google, tapi kalau OneDrive itu menggunakan akun Microsoft 365 ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyimpan file-file Bapak Ibu di sini. Dan ini kapasitasnya sekitar 5 terabyte. Jadi banyak sekali, 5.000 giga Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nge-save misalnya membuat e-library sendiri, misalnya berhubung Bapak Ibu mengajar PABP gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk sebagai media penyimpanan Bapak Ibu juga. Jadi tidak harus misalnya kan kalau biasanya kita menggunakan flash disk gitu ya, menggunakan flash disk. Nah ini tidak menggunakan flash disk, jadi ini bisa langsung kita akses dimanapun selama kita menggunakan koneksi internet. Ini kita bisa misalnya kita buat secara langsung di sini folder Word, Excel, bisa juga kita upload file-file yang sudah kita buat di komputer kita atau device kita, atau dari flash disk atau dari hard disk eksternal atau dari hard disk komputer itu sendiri gitu ya, bisa upload, kemudian bisa upload file, bisa upload folder juga gitu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Syifa itu adalah tentang Office, Microsoft Office. Jadi berbeda antara Microsoft Office yang kita install di komputer, itu kan tidak perlu login. Nah, itu penyimpanannya juga di komputer kita atau di device yang kita tuju gitu ya. Nah, tapi kalau Microsoft 365 ini kita harus login dulu. Login di office.com itu tadi. Begitu. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bapak Syifa. Begitu Bapak. Ya, terima kasih. Sami-sami. Ya, monggo Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi. Ya Bapak Prayoga, ya. Monggo. Monggo dipersilakan.
Suaranya bisa lebih keras sedikit, Bapak Prayoga, monggo. Oke, saya berikan tambahan, ya, masih ada waktu. Saya berikan tambahan sebentar. Baik, Bapak Ibu. Saya akan menambahkan bagaimana cara kita mengundang peserta lain untuk bergabung ke kelas kita. Jadi caranya itu ada beberapa. Nah, di sini misalnya kita membuka Teams kita, ya, membuka misalnya kita klik tadi PABB, Teams PABB, kemudian di bagian kiri ketika kita muncul ada Teams PABB ini ada titik 3, ini adalah more option. Ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, Bapak Ibu bisa mengundang menggunakan get link to the team. Jadi Bapak Ibu bisa meng-share linknya. Jadi ini bisa klik, kemudian linknya ini bisa di-copy. Bisa nggak linknya mau dipersingkat? Boleh Bapak Ibu, boleh. Gitu. Kemudian cara yang berikutnya, ini klik more option. Di sini bisa kita add member. Jadi kita bisa add member seperti tadi, satu-satu selama akunnya itu dalam satu organisasi, gitu nggih. Misalnya saya contohkan saja, yang tadi Bapak Siva nggih, nun sewu. Belum muncul nggih. Atau yang lain, Budrika misalnya. Kemudian kita klik add. Add-nya tidak hanya satu-satu, bisa Bapak Ibu ketikkan lagi, misalnya sudutnya banyak, bisa diklik satu-satu, kemudian diklik add. Nah, ini kemudian kita klik terus. Nah, kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu bisa klik more option, ini adalah cara yang paling simpel kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa membagikan kode kelas Bapak Ibu. Jadi diklik, di sini ada manage team. Jadi saya ulang sekali lagi, more option, manage team. Di sini akan muncul, tab-nya akan berbeda seperti yang tadi, ada members, ada channel, setting, analytics, apps. Bapak Ibu pilih setting. Nah, di sini ada berbagai macam layanan, ya, fiturnya. Nah, ketika Bapak Ibu pilih setting, Bapak Ibu pilih team code. Jadi team code. Nah, team code Bapak Ibu klik generate. Nah, di sini akan muncul kodenya. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste kode kelasnya, dibagikan ke grup misalnya, silakan join tim, misalnya join tim menggunakan kode kelas ini gitu. Sehingga nanti ketika sudah bergabung di tim Bapak Ibu, nanti peserta akan mendapatkan notifikasi-notifikasi sesuai apa yang Bapak Ibu update di kelas Bapak Ibu. Ini bisa juga di full screen. Di sini tampilannya seperti ini, bisa di-share. Begitu. Nah, itu adalah cara mengundang atau menambahkan peserta ke dalam kelas kita.
Kemudian saya menambahkan selanjutnya, di sini ada fitur lagi di Microsoft Teams, itu namanya channel Bapak Ibu. Jadi di sini saya klik general dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan channel. Channel itu untuk apa? Semacam untuk misalnya pengkhususan misalnya PABP, misalnya di sini more option, nggih. Kemudian ada add channel. Misalnya channelnya adalah misalnya 7 atau kelas 7 atau 7A misalnya kelas 7. Di sini deskripsinya bisa diisi, bisa tidak, kemudian bisa klik add. Ini proses menambahkan channel. Nah, di sini akan muncul channelnya. Jadi, di sini ada kalau general, jadi bagian kiri ini kalau general adalah nanti tabnya akan munculnya seperti ini. Jadi, segala apapun yang Bapak Ibu upload, misalnya di tab general, akan langsung masuk ke channel-channel yang ada di bagian kelas Bapak Ibu. Begitu. Jadi, nanti kalau uploadnya ingin keseluruhan, Bapak Ibu uploadnya di general saja. Ya, begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Oh ya, nanti saya akan membuat penugasan, ya. Saya lihat dulu Sinau PA sudah. Nanti saya akan share penugasan atau semacam tagihan tugas hari ini, ya. Tadi yang tugas 1 sampai 5 tadi, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Teams ini untuk mengcopy paste misalnya link, kemudian mengcopy paste screenshot kelas yang Bapak Ibu buat, itu nanti melalui assignment di Sinau PA ini. Begitu. Nggih, ngaten Bapak Ibu matur nuwun. Monggo bila ada yang akan didiskusikan lagi. Untuk penambahan siswa yang masuk kelas harus pakai email seperti yang Ibu nih. Harus bikin email seperti kita gitu. Pakai akun. Iya, jadi kalau misalnya kita ingin mengelola kelas kita, nanti Bapak Ibu bisa ini nggih, bisa semacam mendaftarkan sekolah Bapak Ibu untuk mempunyai atau menjadi admin Microsoft 365. Begitu. Dan syaratnya itu Bapak Ibu. Syaratnya hendaknya organisasinya sudah mempunyai domain atau website sendiri. Begitu. Jadi setelah kalau yang ya. Setelah itu baru bisa bikin akun buat anak-anak, nggih. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin, jadi kalau nanti goalnya Bapak Ibu bisa misalnya membuat pembelajaran ini tatap mukanya online seperti ini, misalnya menggunakan meeting seperti inilah, itu kan bisa digunakan baik yang mempunyai akun ataupun tidak, gitu. Oke, nanti bisa menggunakan fitur itu dulu, begitu. Tapi kalau harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya harus punya akun nih, Bu, nggih. Iya. Iya, monggo Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, ini saya akhiri meeting kali ini. Sudah cukup Bapak Ibu? Iya. Oke. Matur nuwun. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan semangat dari Bapak Ibu semua. Nanti akan saya upload assignment untuk tagihan tugas yang pertama di Microsoft Teams di kelas Sinau PA.
Dan harapannya Bapak Ibu sudah bergabung di kelas Sinau PA, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin maaf sebelum saya tutup, ini ada mau bertanya atau bagaimana, Jih? Pak Fakihudin Ashraf? Monggo bisa di-on-kan mikrofonnya. Ramadan. Baik, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Sugeng siang.